Halo, apa kabar Sobat Movie hari ini? Semoga happy selalu ya. Selamat datang di channel baru kami, Best Movie. Akhirnya film yang paling dinanti-nanti rilis juga nih. Film epic dan legendaris Avatar kembali hadir dalam sequel kedua bertajuk Avatar The Way of Water. Tampilan visualnya sangat megah, menggambarkan eksplorasi air, sungai, dan laut. Film fiksi ilmiah epik Amerika yang disutradari oleh James Cameron menyuguhkan sinematik yang memesona serta kisah yang penuh emosional. Nah, sebelum lanjut, Best Movie nyaranin agar Sobat Movie sekalian langsung nonton filmnya ya, biar tidak penasaran dengan cuplikan film ini. Tapi kalau Sobat Movie udah gak sabaran, tanpa berlama-lama, Best Movie akan nyeritain ke Sobat Movie sekalian. Film ini melanjutkan alur dari kejadian film pertama Avatar sequel pertama, yaitu menceritakan kehidupan Jake Sully beserta keluarganya sebagai pemimpin dari klan Omaticaya. Jake Sully memiliki 3 anak dari istrinya Neytiri, yaitu Neteyam, Loa, dan Tuk. Jake Sully juga mengadopsi Kiri, putri dari Dr. Grace Agustin, ilmuwan yang membantu bangsa Na'vi di film pertama. Dan mengadopsi putra Kolonel Quaritch yang lahir di Pandora, yaitu Spider. Neytiri tidak terlalu percaya kepada Spider karena Spider memiliki asal-usul manusia dan juga notabene adalah anak dari Kolonel Quaritch yang telah menghancurkan Pandora. Tetapi Jake Sully menerimanya sebagai anak angkatnya. Meskipun Spider keturunan dari manusia, tetapi ia sudah terbiasa dengan budaya dan cara hidup bangsa Na'vi. Semua anak mereka bersama dan bekerja sama dengan baik, satu dengan yang lainnya. Jake Sully pun selalu mengajari anak-anaknya untuk bertahan hidup sebagai bangsa Avatar pada umumnya. Hidup damai dan tentram. Hingga sampai pada suatu saat, mereka melihat bintang aneh yang terbang pada malam hari. Tersadar bahwa itu adalah pesawat yang berisi manusia langit, berniat merebut Pandora dari bangsa Na'vi. Kedamaian mereka pun terancam. Manusia langit kembali datang untuk menjajah Pandora. Mereka mendirikan pangkalan militer yang dipimpin oleh Kolonel Quaritch. Kolonel Quaritch setelah 6 tahun kematiannya dihidupkan kembali oleh RDA dalam tubuh bangsa Na'vi bersama ingatannya. Tetapi ingatannya pada saat kematian dirinya di tangan Jake Sully terhapus. Ia hanya bisa mengingat kejadian yang dulu untuk melenyapkan Jake Sully. Misi RDA yaitu menangkap Jake Sully yang menjadi pemimpin bangsa Na'vi dalam melawan manusia. Dalam adegan ini, Jake Sully bersama klannya menyabotase kereta yang akan menuju markas besar RDA berisikan persenjataan. Mereka menghancurkan kereta dan mengambil persenjataan yang ada. Let's go. 2 minutes, people. Let's go. Tapi pada saat itu juga pesawat musuh kembali datang dan menghancurkan semua yang ada di situ. Jake Sully pun bergegas khawatir mencari anak-anaknya. Dan Neteyam mendapat luka yang paling parah. Lalu ia dibawa pulang oleh ayahnya. Di sini kita diperlihatkan kembali Kolonel Quaritch dengan anak buahnya mempunyai misi untuk membunuh pemimpin bangsa Na'vi yang bernama Toruk Makto alias Jake Sully. Toruk Makto, Jake Sully. Lalu kita menuju camp klan Omaticaya sebagai markas persembunyian mereka. Jake Sully pun disambut pulang bersama klannya. Tapi karena ada kejadian tadi, Jake Sully memarahi anaknya Loak dan Neteyam di depan istrinya Neytiri yang tidak patuh atas perintahnya. Di kejauhan, Neytiri melihat suaminya Jake Sully yang sedang merapikan senjata. Lalu Neytiri menghampiri suaminya dan mengingatkan bahwa dia terlalu keras kepada mereka berdua, Neteyam dan Loak, yang merupakan satu keluarga, bukan sebuah pasukan. Tapi Jake Sully berkilah terlalu keras kepada mereka karena takut kehilangan mereka.
Lalu kita diperlihatkan pangkalan besar RDA yang mana Kolonel Quaritch turun dari pesawat untuk menemui Jenderal Atmore. Mereka berbincang tentang misi baru dari Jenderal Atmore, yaitu menjadikan Pandora sebagai rumah baru manusia. Dengan Kolonel Quaritch yang telah menggunakan tubuh bangsa Na'vi yang akan mempermudah mengalahkan bangsa Na'vi yang dipimpin Jake Sully. Kembalinya di tempat klan Omotikaya, Loak, Kiri, Spider, dan Tuk bermain di sekitaran hutan Pandora, berlari-lari dan menikmati keindahan hutan sekitar. Tanpa sengaja mereka melihat sekumpulan bangsa Na'vi seperti mereka, tapi bukan suku yang sama. Ternyata mereka adalah pasukan RDA yang dipimpin oleh Kolonel Quaritch. Loak dan adik-adiknya memperhatikan dari kejauhan dan melaporkannya ke ayahnya, Jake Sully. Tapi naas, saat mau menjauh dari sekumpulan pasukan RDA, mereka tertangkap dan dijadikan sandera. Tak berselang lama, Jake Sully bersama istrinya Neytiri dan anaknya Neteyam sampai di tempat penyanderaan untuk menyelamatkan mereka. Adegan seru tersaji di sini. Diawali Neytiri memberikan kode suara mulut, memberikan tanda kepada anak-anaknya bahwa dia sudah sampai untuk menyelamatkan mereka. Dan akhirnya dimulai dengan busur panah Neytiri mengenai pasukan RDA. Pertempuran sengit tak terkendali hingga anak-anak Jake Sully mulai berlari menyelamatkan diri. Tapi sayang, Spider terjatuh dari pohon. Di saat yang sama pasukan RDA mengejar mereka menemukan Spider yang tergeletak tak berdaya. Tim RDA menggunakan pesawat yang sudah sampai lokasi pertempuran membawa mereka beserta Spider. Di tempat camp suku hutan Omotikaya, Jake Sully dengan istrinya dan anak-anaknya membahas rencana selanjutnya setelah Spider tertangkap pasukan RDA. Jake Sully mengusulkan hal yang paling penting adalah mencari perlindungan, bukan berperang, karena cepat atau lambat pasukan RDA akan datang membumi hanguskan Omotikaya. Sempat tidak terima atas masukan suaminya, Neytiri akhirnya melunak dan setuju untuk mencari perlindungan di Metkayina, suku laut. Di hari itu akhirnya Jake Sully beserta istri dan anaknya berpamitan dengan klannya untuk mencari perlindungan di Metkayina. Dengan hewan kesayangan naga terbang mereka, Toruk, terbang menyusuri hutan dengan bentangan laut dari terbenamnya matahari hingga terbitnya sang mentari. Akhirnya mereka sampai di Metkayina yang berpenghuni suku laut. Thousands of islands, unknown territory. Mereka disambut pemimpin desa Metkayina, Tonowari. Tak berselang lama, Tahik Ronald datang menghampiri. Dengan santun dan tegas, Jake Sully memperkenalkan diri bahwa dia adalah Toruk Maktu yang terkenal dengan ketangguhannya mengusir manusia langit dari desanya. Tonowari pun bertanya, tujuan apa kedatangan mereka ke desa Metkayina? Jake Sully pun berkata, Uturu alias mencari perlindungan untuk keluarganya. Why do you come to us, Shakespeare? We seek Uturu. Sempat Ronald menyaksikan mereka yang tidak seperti suku laut akan kesulitan beradaptasi di kehidupan desanya. Tetapi Tonowari akhirnya menganggukkan kepalanya menerima Jake Sully sekeluarga dan memperkenalkan anak mereka Aunung dan Tyria untuk mengajari mereka beradaptasi di desa Metkayina. Kehidupan baru dimulai.
Keluarga Jack Sully belajar semua tentang kehidupan di desa Metkayina, dari mulai menyelam, mengendalikan hewan ilu seperti naga yang hidup di air. Mereka dengan cepat beradaptasi tentang kehidupan di Metkayina, hingga Loak yang sempat berkelahi dengan Aunung karena membela saudara perempuannya, Kiri, yang selalu dihina Aunung dan teman-temannya. Akhirnya Loak diajak Aunung di lautan Batu Tiga Saudara untuk berburu. Saat tiba di tempat tujuan, Loak disuruh Aunung memanggil ikan. Di saat Loak memanggil ikan, ia ditinggal Aunung dan teman-temannya. Dan akhirnya ada seekor ikan buas mau menerkamnya. Loak terus menghindar. Di saat kehabisan nafas, dia keluar dari persembunyiannya dengan senjata belati untuk melawannya. Beruntung ada seekor ikan aneh yang lebih besar datang menyelamatkannya. Hingga saat tersadar dari pingsan, Loak sudah berada di atas punggung ikan tersebut dan mereka akhirnya berteman, kemudian diantar pulang ke Metkayina. Sebenarnya ikan tadi adalah teman spiritual dari desa Metkayina yang bernama Tulkun. Kiri, Tuk, Neteam, Jack Sully, dan Neytiri diajak Syria ke Teluk para leluhur, tempat paling suci di desa Metkayina. Tepat saat bulan purnama terlihat sangat indah. Saat itu juga Kiri menghubungkan rambut dengan pohon tersebut. Maka hal yang tak terduga terjadi. Kiri seperti dibawa ke alam lain, bertemu dengan ibunya. Dan Kiri bertanya kepada ibunya, "Kenapa saya berbeda?" Seketika ibunya kaget, tak berucap tentang hal itu. Tiba-tiba Kiri tak sadarkan diri, tubuhnya kejang-kejang. Jack Sully tak tinggal diam, dia langsung membawa Kiri ke permukaan, membawa pulang untuk diobati oleh Tahik Ronald. Kiri pun terselamatkan. Cerita selanjutnya dialihkan ke Kolonel Quaritch yang sekarang memulai pencarian Jack Sully dengan dibantu Spider menjadi penerjemah bahasa Navy. Dikarenakan di desa Omaticaya Jack Sully menghilang, maka Kolonel Quaritch meminta bantuan di mana Jack Sully berada kepada tim RDA melalui radar. Di tengah perjalanan mereka bertemu sebuah pesawat yang berisikan manusia. Mereka adalah Scoresby dan Ian Garvin, ahli biologi kelautan, dan mereka berdua menuju Metkayina untuk menangkap Tulkun dan mereka bekerja sama. Akhirnya Kolonel Quaritch sampailah di desa Tauni. Mereka memaksa untuk menunjukkan batang hidung si Jack Sully, tapi suku laut tak bergeming, bersimpuh di bawah senjata pasukan RDA. Karena merasa ancaman mereka tak menghasilkan, Kolonel Quaritch menyuruh anak buahnya menembaki hewan ilu dan membakar seluruh gubuk di desa itu. Spider merasa galau dengan situasi seperti itu, dan ia meyakinkan Kolonel Quaritch agar tidak perlu melakukan semua itu. Air mata mulai tumpah di suku laut. Di desa Metkayina, kabar bangsa langit sudah membuat onar di selatan desa Metkayina, yaitu desa Tauni telah sampai di telinga Tonowari, sang pemimpin desa Metkayina. Ia memberitahukan kepada Jack Sully kabar tersebut. Tonowari telah memerintahkan kepada kliennya agar tidak memberitahu keberadaan Jack Sully. Desa Metkayina mulai terancam. Beralih kembali, Kolonel Quaritch masih mengancam di desa-desa suku laut untuk mencari Jack Sully. Tapi dengan cara menelusuri semua desa di suku laut akan memakan waktu. Sedangkan Scoresby berburu waktu untuk menangkap ikan tulkun. Akhirnya pun Kolonel Quaritch mengikuti untuk berburu ikan tulkun. Tetapi Ian Darvin mengingatkan bahwa ikatan kekerabatan ikan tulkun dengan suku Navy sangatlah erat. Salah satu mereka terbunuh, maka musuh akan mengejar mereka yang membunuh.
Beralih ke Loak yang berkomunikasi isyarat dengan ikan tulkun yang bernama Payakan. Loak penasaran dengan apa yang disampaikan Payakan kepada dia, sedang dia sendiri tidak tahu bahasa isyarat Payakan. Tiba-tiba Payakan membuka mulut lebar-lebar agar Loak masuk ke dalamnya. Sedangkan Sirea, Niteam, dan Aunung melihat apa yang dilakukan Loak dari kejauhan. Niteam sempat khawatir apa yang dilakukan adiknya, tetapi Sirea menahannya bahwa adiknya akan baik-baik saja. Benar saja yang dikatakan Sirea. Setelah masuk ke dalam, Loak terkejut. Dia dibawa ke dalam perut Payakan, terdapat cahaya yang sangat terang. Cahaya itu seperti jendela yang akan terbuka, lalu keluar seperti ekor yang bercahaya. Lalu Loak menghubungkan dengan rambutnya. Maka apa yang disampaikan Payakan tersampaikan. Loak dibawa ke masa lampau atas apa yang terjadi pada waktu itu. Situasi yang mencekam. Bangsa langit memburu dan menangkap ikan tulkun, dan suku laut pun banyak yang menjadi korban. Setelah adegan Payakan dengan Loak, tiba-tiba Tonowari menggiring anaknya. Sirea, Aunung, Loak, dan Niteam ke gubuk untuk memberikan wejangan. Jack Sally dan Neytiri pun menyusul. Tanpa basa-basi, Tonowari mengungkapkan kekecewaan kepada anaknya, Sirea, yang membiarkan Loak berteman dengan Payakan. Sedangkan Payakan adalah paus pembunuh, makanya dia diasingkan. Sempat tak terima atas pernyataan Tonowari, Loak mau berdalih atas apa pengalaman yang telah Payakan ceritakan kepadanya. Tetapi langsung dipotong Neytiri. Jack Sally pun mengambil tangan Loak lalu diseret keluar. Sirea berjalan membututi Loak. Sirea pun memberikan dukungan kepada Loak. Bangga ada selain suku laut bisa terpilih menjadi teman tulkun, dan menganggap Loak telah menjadi bagian dari suku laut. Sepertinya jatuh cinta nih Sirea sama anak Satria, Thoruk Maktu. Sekian dulu ya untuk alur cerita Avatar The Way of Water part pertama. Semoga sobat movie sekalian terhibur. Penasaran dengan nasib keluarga Jack Sally di Metkayina? Payakan sebagai ikan tulkun akankah terselamatkan? Pastikan tonton kisah selanjutnya di part 2. Link ada di deskripsi ya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Bye and see you.